Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Welcome back to my channel. Ya, selamat datang. Ya, salam sukses untuk semuanya. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiratnya. Kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa sehingga bisa beraktivitas ya. Di antaranya nikmat iman dan Islam. Atas karunia-Nya pula kita bisa berinteraksi kembali ya, bisa bertemu kembali dengan saya Dian Darmawan. Salawat berangkaikan salam sudah seharusnya kita coba limpahkan kearifan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bertemu lagi dengan saya Dian Darmawan ya. Hari ini saya akan sedikit berbagi ya, sharing tentang pola pikir ya dalam menjalani kehidupan ya. Tentu kehidupan dunia ini tidak selama-lamanya, kehidupan yang abadi ada di akhirat ya. Tapi setidaknya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya di sini akan sedikit berbagi sharing tentang bagaimana manage ya aktivitas ya dengan pola pikir yang baik tentunya ya. Tadi ketika saya akan membuat konten, saya ngobrol dengan salah satu tetangga yang ada di dekat rumah saya. Dan dari hasil obrolan itu saya mendapatkan sedikit ilmu ya yang mungkin bisa saya bagikan juga untuk teman-teman dan sahabat semuanya. Di antaranya ada yang menyampaikan ya dalam tanda kutip ya, kalau kita ingin sesuatu itu ya gak boleh nyicil ya, atau misalnya rumah KPR ya. Nah, saya sedikit berbagi ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang pertama, dalam Islam itu ada yang namanya juga kredit ya, ada gitu ya. Bahkan kita juga tidak lepas ya di kehidupan kita zaman sekarang ya, ada yang namanya kredit ya. Kredit juga kan ada yang syariah ya, ada konvensional dan ada syariah. Nah, bagaimana kita memanfaatkan hal tersebut ya, terutama bank syariah ya. Bank syariah karena nggak semua orang, misalnya ya, contoh kecilnya seperti ini. Ada orang, atau contohnya saya lah. Saya profesi bekerja sebagai guru ya. Kemudian pada satu waktu saya mendapat kesempatan untuk usaha, yang mana penunjang usahanya itu ya harus memiliki kendaraan roda 4. Nah, salah satunya karena saya untuk membeli kendaraan tersebut dengan cash belum ada ya, sehingga saya membutuhkan atau saya berusaha untuk bisa mendapatkan roda 4 itu dengan uang yang ada ya. Nah, dikarenakan modal tidak cukup untuk membeli roda 4, akhirnya saya kredit ya kendaraan tersebut ya. Nah, kan kredit zaman sekarang itu ada bank syariah juga bisa ya kredit. Kenapa memilih bank syariah ya? Yang pertama, agar kita tuh barokah ya, karena perbedaan konvensional dan syariah itu dalam akad ya. Terbuka untuk sahabat teman-teman yang melihat video ini yang mau menjawab atau komentar, dipersilahkan ya, kita sharing ya. Nah, sehingga ketika saya mendapat peluang usaha tersebut ya, karena untuk menunjang mendapatkan ya tender usaha tersebut ya, saya harus memiliki roda 4. Pada akhirnya saya mengambil kendaraan ya, dan alhamdulillah usahanya berjalan sampai saat ini
ya. Nah, yang ingin saya sampaikan ya, kita itu ya, saya menganjurkan untuk tidak kredit ya untuk membeli apapun ya. Tetapi jika itu menjadi penunjang usaha, penambahan income ya, dalam tanda kutip ya, catatan ya, gunakan bank syariah ya, karena ada bank syariah kan untuk sekarang ya. Banyak ya platform-platform bank syariah yang memberikan pembiayaan ya. Kalau dalam syariah itu ada apa namanya, misalnya butuh modal ya, bisa diarahkan nanti di bank syariahnya supaya kita aman ya, dalam artian tidak terjerumus ke yang namanya riba ya. Nah, ini kan menjadi penyelamat ya bagi kita seorang muslim, agar kita bisa menjaga diri kita, keluarga kita untuk tidak terjerumus ke dalam hal yang namanya riba. Nah, singkat cerita usahanya sudah berjalan ya. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah kita mencicil atau kredit suatu barang itu harus meng, apa namanya tuh, men-screening ya, barang yang akan kita cicil itu kira-kira aset produktif bukan ya. Kalau bukan aset produktif, contoh ya, kendaraan yang saya beli dengan kredit, jika tidak produktif, maka untuk apa saya ambil kendaraan ya. Kalau hanya untuk harian, yang mungkin dipakai kendaraannya itu sebulan sekali ya, atau seminggu sekali, 2 minggu sekali ya, berarti aset itu tidak produktif ya. Karena ya, namanya kendaraan itu harganya cenderung turun ya, gitu. Tetapi ya, ketika aset itu menjadi produktif, contoh ya, kendaraan saya kan dipakai usaha ya, bahkan untuk bayar cicilannya pun mobil itu sudah bisa menghasilkan uang untuk menutup cicilan yang harus saya bayar dengan mobil ya. Misalnya per bulan sekian, nah penghasilan mobil itu sudah bisa menutup cicilan ya yang harus saya bayar tiap bulannya. Nah, ini yang dinamakan dengan aset produktif ya. Jadi selama itu menjadi aset produktif, menjadi tambahan income ya, kenapa tidak ya? Karena kesempatan belum tentu datang dua kali ya, gitu. Tentu saya juga seorang muslim meyakini rezeki itu semua datang dari Allah ya. Tetapi ya, kita pun sebagai umat Rasulullah, kita diajarkan untuk berusaha, ikhris alama yanfa'uk ya. Berusahalah ya, sekiranya itu bermanfaat ya. Nah, ketika saya berusaha ya, misalnya mengusahakan adanya roda 4 sehingga bisa punya usaha, sehingga kebutuhan keluarga, anak istri saya, orang tua saya ya, itu bisa terpenuhi ya. Kan itu bermanfaat ya. Nah, yang tadinya ya alhamdulillah tidak dikatakan kurang, cukup ya, tapi ketika ada tambahan lagi, alhamdulillah bisa menambah kebahagiaan anak, istri, orang tua, keluarga, teman, sahabat dan lain-lain ya. Nah, ini yang mau saya sampaikan, aset produktif ya. Jadi selama itu produktif barang yang kita cicil, apalagi untuk usaha, kenapa tidak ya, gitu. Tapi kalau hanya untuk gaya, hanya untuk butuh validasi bahwasannya kita punya mobil, kendaraan roda 4, punya rumah, kayaknya jangan dulu deh ya. Lebih baik teman-teman semua ya, pelajari dulu nih ya, gitu. Apa sih itu aset produktif ya, supaya tidak terjebak ya. Karena ketika kita misalnya mengambil rumah KPR ya, tetapi penghasilan kita hanya misalnya UMR ya. Nah, ketika kita penghasilan kita UMR ya, mengambil rumah, apalagi cicilannya di atas 10% dari gaji kita ya, pokoknya selama itu bukan aset produktif ya, jangan sampai kita pencicil ya. Kenapa? Karena ya itu nanti akan masuk ke zona dimana kita tuh
ketika mendapatkan rezeki mengutamakan bayar cicilan ya. Nah, kalau bisa ya, mencicil barang itu aset produktif yang bisa menghasilkan income ya. Nah, income itu bisa menutupi cicilan itu bahkan lebih. Nah, ini yang bisa dilaksanakan. Contoh kendaraan roda 4 saya usahanya ya udah bisa menyelesaikan cicilan mobil. Untuk tambahannya itu saya bisa sambil eh, narik online pakai kendaraan roda 4 ya. Nah, ini kan suatu keuntungan ya, dimana di sisi lain oke ya, bank syariah marginnya memang lebih besar dibanding bank konvensional, tapi bukan marginnya yang dilihat ya, selamatnya aman kita dalam akad ya mencicil barang ya, gitu, supaya tidak terjebak ya atau terjerumus ke dalam lingkaran riba ya. Itu salah satunya yang pertama ya. Jadi mencicil ya selama itu aset produktif dan bisa menambah income untuk kita, kenapa tidak ya? Contoh ya, misalnya di antara teman-teman nih ada yang baru lulus dan lain-lain ya, baru selesai, ada yang kuliah dan lain-lain ya. Itu pasti membutuhkan yang namanya kaki-kaki ya, kendaraan untuk berangkat ke sana kemari. Mungkin kalau deket rumahnya pinggir jalan ya, bisa naik angkot ya. Tetapi untuk orang-orang yang rumahnya di pedalaman bahkan rantauan, itu pasti butuh yang namanya kaki-kaki ya. Minimal motor roda 2 ya, kendaraan bermotor roda 2. Nah, dengan kita memiliki kaki-kaki kendaraan bermotor roda 2, walaupun kita sedang kuliah kita bisa menghasilkan ya, bisa menghasilkan minimal ya, income minimal untuk kalau kuliah bisa untuk jajan, untuk bayar kontrakan, belajar mandiri lah ya. Belajar mandiri supaya apa? Supaya kita tidak menyusahkan, bukan menyusahkan ya. Kalau orang tua kita masih shuttle ya, bisa membiayai kita, ya udah nikmatin aja ya. Tapi karena saya orang tua saya tidak shuttle untuk memenuhi kebutuhan saya, akhirnya saya harus berdiri di atas kaki sendiri, harus usaha ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini tahadus binikmah ya, saya bisa mengajar di satu sekolah dan bermanfaat ya. Kemudian saya juga sudah memiliki usaha ya, alhamdulillah dengan izin Allah. Kemudian saya juga sedang kuliah saat ini ya. Alhamdulillah tinggal 2 tahun lagi ya, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran. Nah, ini semua prosesnya saya dengan izin Allah ya, tentunya doa orang tua, dukungan teman-teman, saudara ya, yang terus memotivasi ya. Apapun keadaan saya termotivasi ya. Salah satunya kuliah menggunakan biaya sendiri dengan izin Allah, alhamdulillah ya. Dari menikah memiliki anak ya, alhamdulillah dengan izin Allah juga saya sudah memiliki rumah ya. Ini semua berawal dari pola pikir yang ketika itu saya tamat sekolah ya, yang paling pertama ingin saya miliki adalah kaki-kaki ya, kendaraan roda 2 yang bisa saya gunakan untuk ya mendapatkan income ya. Kenapa? Karena ya saya menyadari saya nggak mungkin minta ke orang tua ya. Akhirnya singkat cerita pada saat itu saya beli motor roda 2 ya, Super X 125 ya, yang alhamdulillah itu motor bisa saya gunakan untuk bekerja ya, gitu. Singkat cerita, ketika kita memiliki kendaraan roda 2 bahkan punya skill ya, skill saya pada saat tamat di sekolah yang bisa menghasilkan income itu, pertama saya bisa naik motor, yang kedua saya bisa mengendarai roda 4 jadi driver ya. Ketika roda 2 pada saat itu saya ngojek online ya. Saya masih ingat pada saat itu 2017 pertama ada ojek online ya. Saya nge-Grab ya. Singkat cerita saya bisa mendapatkan uang ya, yang tadinya mau masuk kuliah tapi karena tidak cukup uangnya, akhirnya hanya untuk bertahan hidup ya, gitu, hanya untuk sehari-hari ya. Yang mana saat itu saya gaji zaman pada saat nge-Grab itu mengalami gaji pertama tuh 150.000, 200.000 ya, seorang guru ya.
Dan saya pada saat itu ngontrak ya, karena dengan mama ya di kos-kosan, dan saya posisi itu di Cimahi. Di sini itu ngontrak biayanya Masya Allah ya. Saya ngontrak pada saat itu 850.000, yang saya gaji 150.000. Secara matematika ya itu tidak akan masuk akal ya. Kalau dalam bahasa Sunda itu teka harti kupikir, teka hontalku akal. Tetapi saya nggak berhenti di situ, saya sambil ngojek ya. Alhamdulillah kontrakan terbayar, sehari-hari aman. Dan saya ketika mengajar sebagai guru, profesi saya pun tidak berkecil hati dengan uang yang saya dapatkan income-nya ya, gitu. Nah, di situ saya tidak berputus asa. Saya terus berusaha bagaimana caranya saya bisa mendapatkan income supaya kebutuhan saya bisa terpenuhi. Dari mulai nge-Grab ya, pokoknya saya tuh udah kerja cari kegiatan apa ya, apa yang bisa saya kerjakan saya lakukan selama itu mendapatkan income ya. Nah, saya ingin berbagi ke teman-teman ya, selagi kita ada luang waktu ya, manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk hal-hal yang bermanfaat. Contohnya ya tadi, ikhris alamayan fauk, berusahalah jika dirasa itu bermanfaat. Dan alhamdulillah ya, sampai saat ini pun saya tidak melepas profesi yang pertama saya jalani sampai saat ini. Dari mulai guru ya, online ya, walaupun udah punya usaha ya. Nah, karena ini pola pikir kita ya, pola pikir saya itu dari dulu tidak mau ya merugikan orang lain, menyusahkan orang lain ya. Jadi jangan sampai kita menyusahkan orang lain ya. Misalnya, saya tuh udah kerja ya, tapi saya nggak punya kendaraan ya. Nah, akhirnya dengan tidak punya kendaraan, kita nggak main dan menyusahkan orang lain ya. Makanya kenapa ketika saya dulu ingin memiliki kaki-kaki, supaya ya skill saya kalau punya kaki-kaki minimal nggak akan nganggur ya, minimal ngojek juga dapat income gitu ya. Itu prinsip saya ya, nggak menyusahkan orang lain. Apalagi jika kita sudah bekerja ya, tapi untuk membeli kendaraan cash kita nggak punya, dan ke tempat kerja misalnya jauh ya, itu sangat butuh pasti kaki-kaki ya. Nah, kenapa tidak kredit ya? Kredit juga itu bisa menjadi mempermudah kita, maksudnya mempermudah aktivitas kita ya. Yang tadinya jauh bisa ekstra budget, misalnya kita pergi jauh nih kerja ya, kalau ongkosnya di total 600.000 ya. Nah, kalau kita kredit cicilan misalnya bisa 500.000, ya berarti kan bisa ekstra budget 100.000, yang mana motor itu pasti akan dimiliki oleh kita. Ini termasuk aset produktif, walaupun tidak menghasilkan ya, justru menghasilkan, kan kita kerja dapat uang. Nah, pakai kendaraan ini berarti aset produktif ya. Itu hanya pesan ya, ketika kita mengambil barang ya, itu usahakan 10% sampai 15% dari gaji kita untuk mengkredit ya, agar uang kita itu sehat dan aman ya. Ini sedikit tips berbagi gitu ya. Jadi sebisa mungkin ya, apalagi kita udah kerja, saya mah tempat kerjanya deket, bisa dengan jalan ya, itu lebih bagus, berarti kita nggak perlu kredit ya. Tetapi yang jadi masalah ketika misalnya ya, saya pada saat itu udah berkeluarga, udah punya anak, kalau nggak punya kendaraan itu repot ya, pasti pengeluaran itu sangat besar ya. Apalagi mobilitas yang dalam sebulan itu kita banyak keluarnya ya. Contoh, kalau saya kan istri itu orang Garut ya. Nah, dalam sebulan itu ada ke Garut ya. Nah, kan itu budget-budget yang harus kita perhitungkan ya. Finansial yang memang harus kita mapping dengan sebaik mungkin ya. Agar apa? Keuangan kita sehat ya. Karena kalau melihat zaman sekarang ya, rumah tangga yang sehat itu ketika keuangan kita sehat ya. Itu. Makanya kalau dirasa kita keluarga pasti butuh yang namanya kaki-kaki motor ya. Makanya saya berpesan ketika teman-teman yang baru selesai nih, usahakan untuk memiliki kaki-kaki ya. Mau itu roda 2 ataupun roda 4 ya, minimal roda 2-nya, agar kita tidak sampai
jadi pengacara atau pejabat. Pengangguran banyak acara, ya pengangguran Jawa Barat ya gitu. Nah, jadi mudah-mudahan eh, yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat ya gitu. Jadi mapping ya pola pikir kalian ya dengan sebaik-baiknya, dengan garis besar prinsip saya itu tidak menyusahkan orang lain dan merugikan orang lain ya. Kalau kalian merasa saat ini ya masih pinjem motor orang, pinjem kendaraan orang ya, kalau rental sih is okay ya, tapi ini sampai pinjem ke tetangga, pinjem ke teman ya. Coba sekiranya kalian apalagi pinjemnya aduh buat mudik, buat main, kayaknya ya apa namanya mending nggak dulu deh. Kalau yang urgent oke lah ya, yang jarang mobilitasnya. Tapi kalau udah sampai sering minjem aja, padahal secara penglihatan kita itu dia mampu ya untuk beli kendaraan, tapi karena mungkin nggak sedikit ya, ada aja pasti misalnya 0, sekian sekian persen yang mengutamakan gaya, saya mau motornya pingin langsung ini. Nah padahal kalau orang yang apa namanya betul-betul mindsetnya ya pola pikirnya itu untuk merubah keadaannya supaya tidak merugikan orang lain, supaya tidak pinjam ke orang, itu roda dua motornya apapun ya. Kalau misalnya sekarang nih untuk ngojek online minimal motornya tahun 2010 misalnya ya, kita kenapa nggak beli di atas itu aja, kan masih murah ya gitu, masih ada harga 6 juta 5 juta ya, daripada kita harus pinjam ke orang. Dan kendaraan itu juga bisa menghasilkan income, kenapa tidak ya, kita kerja itu pasti ada liburnya kan. Nah ketika kita mengisi luang waktu daripada diam jenuh ya, atau misalnya kita mau ikut kajian pengajian, mau silaturahmi ya kan, kalau kita punya kaki kita nggak akan bingung, tinggal berangkat. Kalau motor kan bensin lebih hemat ya daripada pinjem ya gitu. Ini pola pikir ya. Jadi kredit itu selama yang dikreditnya adalah aset produktif ya, kenapa tidak ya gitu. Apalagi sampai kita tidak merugikan orang lain dan eh, tidak menyusahkan orang lain. Jadi kita harus bisa sendiri ya sebisa mungkin, bahkan lebih kalau bisa membantu orang, menolong orang ya. Nah itu ya, itu sharing kali ini ya, saya hanya mereaction tadi ketika ngobrol ya. Mudah-mudahan sih bermanfaat ya untuk teman-teman dan sahabat semuanya ya. Kemudian selanjutnya mapping keuangan ya. Penghasilan yang kita dapatkan, income yang kita dapatkan, kita harus mapping ya. Karena kan pengeluaran bulanan kita itu pasti ya, makan dan lain-lain ya, kontrakan atau apalah ya. Itu kan udah pasang, itu mapping. Ya, sebisa mungkin kita harus bisa menabung ya. Sekecil apapun kita usahakan untuk menabung, dan hasil tabungan yang kita punya itu kita belikan aset produktif ya. Itu mau itu ke saham, mau itu beli tanah, beli rumah ya, atau istri misalnya nabung ke emas ya. Jadikan income yang kita dapatkan itu ada savingnya, tapi jangan hanya saving, harus ada giving ya, memberinya. Karena Allah berjanji ya akan melimpah ruahkan rizki seorang hamba ketika ia mengeluarkan harta untuk di jalan Allah ya. Masalul ladzina yunfiqu ya, perumpamaan orang yang berinfak ya, itu luar biasa ya di dalam Al-Qur'an, akan Allah ganti berkali-kali lipat ya gitu. Semoga bermanfaat ya. Salah satunya saya sedikit lagi tambah ya, mapping keuangan saya. Kalau saya tuh mappingnya misalnya dari 100% ya, itu untuk living saya pakai 50% ya. Kemudian untuk saving saya 20% ya. Kemudian untuk giving itu saya 10%, dan untuk playingnya 20% ya. Jadi 100% ya. Bisa sahabat dan teman-teman terapkan ya. Ini untuk yang gajinya UMR ya. Kalau saya sudah menjalani ini cukup worth it ya. Worth it. Cukup sehat untuk keuangan ya.
kan 100% nih. Contoh misalnya kita yang biar gampang hitungnya aja ya. Contoh misalnya 1 juta ya. Kalau 50% untuk living berarti kita punya cost 500.000 untuk hidup kita. 20% untuk saving berarti 200.000 untuk disimpan ya. 10% untuk giving ya, sedekah berarti 100.000 ya. Kemudian untuk playing 20% itu 200.000 berarti total pas 1 juta ya. Ini anggapnya 1 juta ya, tapi kalau kalian mau hitung sesuai budget kalian bisa ya, gaji 3 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta ya. Gitu. Kalau untuk saya ya yang penghasilannya masih ya, saya penghasilan itu ya anggap misalnya UMR ya, ini sehat ya, mapping keuangan seperti ini sehat ya. Dan saya tuh giving termasuk ya memberi orang tua ya, membiayai hidup orang tua gitu ya. Itu mengarahnya ke sana givingnya tuh ya, karena kan sedekah terbaik itu kepada orang tua ya gitu. Nah, itu di mapping keuangannya supaya kita tetap sehat ya. Keuangan sehat, keluarga kita pun sehat ya. Jangan sampai ya keuangan kita itu tidak di mapping, gimana nanti ya gitu. Nah, ini yang apa namanya saya katakan nggak prepare ya. Kalau kita udah menikah masih punya pola pikir itu nggak prepare ya. Ini tentang pola pikir ya. Makanya mapping keuangan sebesar apapun uang, sekecil apapun itu bisa di mapping. Karena dengan di mapping kita akan menemukan solusi. Contoh, aduh gaji saya dulu ya tadi saya sampaikan 150.000, bayar kontrakan 850.000. Kan kalau kita kan mapping ya gimana mau mapping? Uangnya cuma 150.000 tapi ada solusi. Karena saya punya kaki-kaki, saya bisa mengendarai kendaraan bermotor, ya saya bisa usaha dengan ojek online. Ya, untuk ya menutupi biaya kontrakan, biaya hidup ya. Dan itu nggak sebulan 2 bulan ya. Itu perjuangan ya. Yang jadi masalah zaman sekarang ya, teman-teman sahabat Anda ya mau nggak ya gitu melakukan hal yang kita tidak sukai tetapi itu kita butuhkan ya gitu. Prioritaskan kebutuhan kalian. Jangan berkecil karena income-nya kecil ya. Ini pola pikir. Cari side job ya. Cari ya kegiatan yang bisa menambah income ya. Mohon maaf ya, kalaupun banyak luang ya, kita asal mau ya, kita ke pasar bantuin orang angkat itu kita dapat income. Kalaupun nggak punya kendaraan, kita punya tenaga ya. Tetapi punya kendaraan roda 2 itu lebih apa namanya mudah ya di zaman sekarang, di zaman digital ya, di zaman modern sekarang itu lebih mudah. Kita punya roda 2 kita bisa mendapatkan income, apalagi roda 4. Nggak punya roda 4 kita punya skill driver, itu kita bisa update di platform ya tentang driver banyak sekarang ya gitu. Driver panggilan, asal kita bisa kendaraan itu kita bisa menghasilkan income. Masalahnya kita mau nggak ya. Nggak semua orang ya bisa terdorong untuk semangat bekerja ya, bekerja keras ya. Tentu ya ada quote seperti ini ya, sekarang tuh bukan zamannya kerja keras tapi kerja cerdas ya. Sebelum sampai ke cerdas harus keras dulu ya, harus bekerja keras dulu. Karena dengan kita bekerja keras, kita memiliki pengalaman, kita akan tahu bagaimana cara bekerja dengan cerdas ya. Saya Dian Darmawan, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan, silahkan ya. Jika kalian setuju ya dengan apa yang saya sampaikan, like, comment, and subscribe ya, and share jika dirasa bermanfaat ya. Jika tidak setuju, kalian boleh juga berkomentar di kolom komentar ya, menyampaikan pendapatnya, karena tujuan saya membuat channel ini juga untuk sharing dan berdiskusi. Semoga menjadi manfaat untuk orang banyak yang menonton ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. See you next time ya. Sehat-sehat semuanya. Semoga kalian semua selalu happy dan selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.